Kisah dimulai dengan Satoru Fujinama, yang merupakan seorang mangaka. Ia ditolak oleh editornya. Kecewa, ia merobek manganya sebelum kembali ke apartemennya, dan ia memikirkan kembali pilihan hidupnya sebagai mangaka yang sudah di usia 29 tahun. Setelah itu, pada saat ia melakukan pekerjaan paruh waktunya sebagai pengantar pizza, dia mengalami sebuah revival, yaitu sebuah fenomena unik yang mengirimnya kembali ke masa lalu, beberapa menit sebelum sebuah hal buruk seperti kecelakaan terjadi, di mana hal ini memungkinkan Satoru untuk mencegah kejadian tersebut, dan ia sering dapat menyelamatkan nyawa seseorang dalam prosesnya. Kejadian revival ini pada prosesnya berhasil menyelamatkan seorang anak laki-laki dari truk yang lepas kendali, akibat sopirnya meninggal karena serangan jantung. Namun, kejadian ini membuat Satoru kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari karena tidak sadarkan diri. Selama tidak sadar, Satoru mengalami flashback dan mengingat kembali masa kecilnya, di mana di dalamnya terdapat seorang gadis misterius berpakaian merah yang berdiri sendirian di taman. Belum dijelaskan siapa gadis ini dan kenapa Satoru mengingatnya. Scene berpindah ke Satoru yang terbangun dari pingsannya, di mana dia disambut oleh rekan kerjanya Airi Katagiri, yang juga merupakan rekannya sesama pekerja paruh waktu pengantar pizza. Airi memuji Fujinama karena telah menyelamatkan anak tersebut dari truk, meskipun itu mengorbankan keselamatan dia sendiri. Setelah sembuh dan kembali ke rumahnya, Satoru dikunjungi oleh ibunya Sachiko Fujinuma yang khawatir terhadap anaknya yang kecelakaan. Flashback yang terjadi sebelumnya ketika ia pingsan dan kunjungan dari ibunya ini mengingatkan Satoru pada sebuah insiden yang terjadi 18 tahun yang lalu, yaitu insiden penculikan dan pembunuhan dari teman sekelasnya ketika ia masih sekolah dasar, di mana Jun Shiratori, seorang pria baik hati gagap yang kebetulan berada di lingkungan sekolah, ditangkap dan didakwah atas penculikan dan pembunuhan tersebut, meskipun Satoru yakin dia bukanlah pelaku sebenarnya. Keesokan harinya ketika mengantar belanja ibunya, Sachiko, Satoru kembali mengalami revival, tetapi gagal menemukan penyebab di baliknya. Namun Sachiko melihat seorang pria mencurigakan yang tampaknya berusaha menculik seorang anak, yang kemudian membatalkan niatnya dan pergi. Sachiko yang sempat melihat wajah pria mencurigakan tersebut, merasa mengenalnya dan berusaha menyelidiki lebih dalam, di mana penyelidikan tersebut membuat ia menarik kesimpulan bahwa pria ini kemungkinan adalah penculik dan pembunuh sebenarnya dari insiden yang terjadi 18 tahun yang lalu. Tetapi sebelum dia sempat memberitahu Satoru, si pembunuh yang sudah menguntit Sachiko membunuhnya di rumah Satoru. Satoru yang pulang terlambat di hari itu sempat berpapasan dengan si pembunuh sebelum dia menemukan jasad ibunya yang mati. Saat polisi datang, tersangka yang paling dicurigai sebagai pelaku pembunuhan adalah Satoru, karena tidak ada orang lain selain dia di kamar saat itu. Dan ketika ia hendak kabur dari polisi yang mengejarnya, kemampuan revival yang ia miliki melemparnya kembali ke masa lalu, tepatnya 18 tahun yang lalu ketika dia masih di sekolah dasar. Satoru menemukan dirinya di tengah-tengah sekolah dasar lamanya, dan dia kini berubah menjadi bocah berusia 10 tahun. Sebelum kelas usai, Satoru bergegas pulang untuk mencari ibunya yang di masa depan terbunuh di depan matanya dan ia dicurigai sebagai pembunuhnya. Malam itu Sachiko yang pulang larut dari kerja pun disambut oleh putranya, yang merasa nyaman karena bisa melihat ibunya lagi. Hari itu Satoru menyadari bahwa dia dikirim ke periode masa lalu oleh kemampuan revivalnya untuk mencegah pembunuhan Sachiko di masa depan. Ketika di sekolah, keesokan harinya Satoru bertemu dengan Kayo Hinazuki, gadis misterius yang muncul di flashback-nya ketika ia tidak sadar akibat kecelakaan sebelumnya. Kayo adalah salah satu teman sekelas Satoru yang terbunuh dalam insiden penculikan, dan alasan kenapa ia tidak bisa melupakan gadis ini adalah karena di hari terjadinya penculikan, dia sempat bertemu dengan Kayo di sebuah taman, tapi memutuskan untuk membiarkannya sendirian karena menganggapnya sebagai gadis yang aneh.
Ketika Kayo dinyatakan hilang keesokan harinya, Satoru benar-benar merasa bersalah karena tidak melakukan apa-apa saat itu. Dan kejadian itu terus menghantuinya bahkan sampai ia dewasa. Satoru yang diam-diam memperhatikan Kayo menyadari adanya memar di kaki sang gadis. Dan ketika ia disarankan oleh temannya Kenya untuk membaca esai tahunan dari Kayo, ia menyadari isi esai tersebut adalah pesan teriakan minta tolong atas kehidupannya yang bermasalah di rumah dengan indikasi adanya kekerasan rumah tangga kepadanya. Ia berusaha memperbaiki kesalahannya yang lampau. Satoru memutuskan untuk berteman dengan Kayo dan berjanji akan selalu jujur kepadanya. Dengan maksud untuk bisa mengetahui masalah yang terjadi di rumah sang gadis. Selain juga berencana untuk bisa mengubah masa depan dan menghentikan dia terbunuh karena Kayo adalah korban pertama dari insiden pembunuhan berantai tersebut. Satoru tidak mengetahui waktu tepatnya Kayo akan diculik dan dibunuh. Namun berdasarkan bukti dan fakta yang ia kumpulkan, ia berkesimpulan bahwa Kayo diculik sebelum hari ulang tahunnya. Jadi waktu yang ada tersisa untuk mencegah penculikan tersebut adalah dari saat ini sampai ke hari ulang tahunnya. Dan oleh karena itu, ia berencana untuk bertanya pada Kayo hari ulang tahunnya agar ia bisa melindungi atau mengubah timeline agar hal tersebut tidak terjadi. Dalam sebuah perlombaan kelas, Satoru memutuskan untuk menahan diri dari kemenangan. Meskipun sudah memimpin untuk menghindari secara tidak sengaja mengubah masa depan yang dimana kesengajaan untuk kalah ini diketahui temannya Kayo. Dan sepulang sekolah ketika mereka membahas kekalahannya tersebut, Kayo sangat kecewa kepada Satoru karena berbohong kepadanya. Meski sebelumnya telah berjanji untuk selalu berkata jujur kepadanya. Hal tersebut membuat Kayo marah sehingga dia menolak untuk memberitahukan hari ulang tahunnya kepada Satoru. Setelah gagal mendapatkan tanggal ulang tahun Kayo, Satoru menyelinap ke kantor gurunya dan mencoba untuk melihat file siswa yang akan membantunya menemukan tanggal lahir sang gadis. Namun dalam prosesnya ia ketahuan oleh gurunya Gaku Yashiro dan menganggap bocah itu memiliki perasaan romantis terhadap Kayo. Gaku mengizinkan Satoru untuk melihat tanggal ulang tahun Kayo yang ternyata adalah 2 Maret, tanggal yang sama dengan ulang tahunnya Satoru. Satoru kemudian pergi untuk mencari Kayo di taman tempat ia selalu menyendiri karena takut pulang ke rumah. Namun pada hari itu ia justru bertemu dengan Jun Shiratori, pemuda yang dicurigai sebagai dalang insiden penculikan dan dihukum mati di timeline masa depan. Satoru kemudian menghabiskan waktu bersama di rumah Jun. Ia masih yakin bahwa Jun bukanlah pelakunya, karena pemuda ini memiliki kepribadian yang lembut dan selalu menjadi penyemangat anak yang kesepian seperti dirinya. Setelah dari tempat Jun, Satoru pergi mencari Kayo di rumahnya dan menemukan gadis ini dipukuli dan dibiarkan setengah telanjang di gudang yang sangat dingin. Dia mencoba untuk menutupi Kayo dengan jaketnya. Namun di saat yang sama, ibunya muncul dan menyeret putrinya kembali ke rumah. Ketika dia bertanya kepada wanita itu tentang bagaimana putrinya bisa terluka, ia meminta Kayo untuk menjawab pertanyaan tersebut dan dengan takut Kayo menjawab bahwa dia hanya tak sengaja terjatuh dari tangga. Saat keduanya berjalan pergi, Satoru tidak bisa berkata-kata oleh tindakan sadis dan tidak tahu malu wanita yang mengaku sebagai ibunya itu. Malam harinya, ibu Kayo masih menyiksanya dengan mendorong kepala sang gadis ke wastafel dapur yang berisi air es, dengan maksud untuk menyembunyikan memarnya agar besoknya masih bisa masuk sekolah. Keesokan paginya, Satoru pergi ke kantor gurunya dan memberitahu Gaku hubungan kasar Kayo dengan ibunya. Gaku kemudian memberitahu Satoru bahwa selama setahun terakhir, ia sudah menghubungi layanan perlindungan anak atau KPA. Namun mereka selalu gagal membuktikan adanya kekerasan, karena ibunya sangat pandai dalam menyembunyikan perbuatannya. Pada Sabtu berikutnya, untuk melindungi Kayo dari dipukul ibunya, Satoru mengajaknya ke Museum Sains bersama teman-teman lainnya.
Namun, Kei-nya dan kawan-kawannya berhalangan datang karena sesuatu hal. Sedangkan Kayo takut tidak diizinkan oleh ibunya. Satoru yang sudah bulat tekadnya untuk melindungi sang gadis memberanikan diri untuk minta izin kepada ibu Kayo, yang awalnya tidak memperbolehkan. Namun kehadiran Sachiko, ibu dari Satoru, membuatnya tidak bisa berkata apa-apa dan akhirnya mengizinkan Kayo untuk pergi. Selama kunjungannya di museum bersama Kayo, Satoru merasakan serangkaian deja vu, yaitu kejadian berulang di mana dia teringat bertemu dengan Kayo di museum dan melakukan hal yang sama persis seperti yang ia lakukan sekarang. Sehingga dia khawatir bahwa dia tidak akan bisa mengubah sejarah sama sekali. Namun pada akhir kunjungan, teman-teman sekelasnya yang dulu tidak bisa datang, pada saat sekarang ternyata bisa hadir, dan hal tersebut sedikit mengubah sejarah yang ada. Setelah kunjungan ke museum tersebut, Satoru melakukan segalanya untuk melindungi Kayo, dari hari itu sampai tanggal 2 Maret yang merupakan hari ulang tahun Kayo. Hal ini dilakukan karena mengacu pada kesimpulan yang ia buat sebelumnya, yaitu Kayo akan diculik di antara hari-hari sebelum ulang tahunnya. Ia menjemputnya setiap pagi dan pergi ke sekolah bersama. Dan tiap sore juga ia selalu mengantarnya pulang hingga sampai ke rumah, sehingga hari-hari terus berlalu tanpa ada insiden satupun. Bahkan pada tanggal 2 Maretnya, mereka merayakan ulang tahunnya bersama, di mana hal ini juga mengubah sejarah yang ada. Karena di timeline sebelumnya, Satoru hanya merayakan ulang tahunnya bersama dengan ibunya Sachiko. Semua kejadian ini membuat Satoru lega dan sangat yakin dia telah mengubah sejarah yang ada. Karena ia berhasil membuat Kayo aman sampai di hari ulang tahunnya, dan malam tanggal 2 Maret itu pun, ia memastikan mengantar Kayo hingga sampai ke rumahnya dan memastikan dia aman sebelum pulang ke rumahnya sendiri. Mereka pun berjanji untuk bertemu di sekolah keesokan harinya, di mana Kayo berjanji akan memberikan sebuah hadiah kepada Satoru. Namun keesokan harinya, Satoru yang datang terlambat ke sekolahnya sangat terkejut karena Kayo tidak datang ke sekolah, meskipun mereka sudah janji sebelumnya. Sejarah memang berhasil diubah oleh Satoru, namun fakta mengenai hilangnya Kayo ternyata Satoru tidak berhasil. Karena meski Satoru sudah melakukan segala hal untuk melindunginya, Kayo tetap dinyatakan hilang, namun dengan tanggal yang berubah dari yang sebelumnya. 2 Maret menjadi 3 Maret, atau hanya beda sehari dari hari ulang tahunnya, di mana pada malamnya Satoru sudah memastikan Kayo aman sampai di rumah. Kasus hilangnya Kayo ditutupi oleh media dan juga pihak sekolah. Mereka berdalih bahwa Kayo tidak hilang, namun hanya pindah ke rumah neneknya. Satoru yang sudah terlanjur tahu mendapat info bahwa ibu Kayo saat ini menjadi tersangka tunggal hilangnya sang anak. Namun pihak polisi tidak dapat membuktikannya. Saat Satoru menjadi marah karena dia tidak dapat membuat perbedaan tentang hilangnya Kayo, secara berurutan siswi lain hilang beberapa hari kemudian. Persis sama seperti insiden penculikan yang terjadi di timeline-nya Satoru, tanpa ia bisa berbuat apa-apa. Ketika menyaksikan ibunya Kayo, Akemi membuang barang-barang anaknya, Satoru melihat sebuah senyum jahat di wajah ibunya. Dan tiba-tiba dia merasa sangat sedih dan berlari karena putus asanya. Kejadian ini memicu kembali sebuah episode revival di dirinya yang kini melemparkan Satoru kembali ke timeline normalnya, yaitu di tahun 2006, di mana tidak ada hal yang berubah. Ia masih dicurigai atas pembunuhan ibunya Sachiko dan dipaksa kabur dari kejaran polisi. Beruntung Satoru segera menemukan Airi, rekan kerjanya sebagai pengantar pizza, yang percaya bahwa Satoru tidak bersalah dan membiarkan dia tinggal di rumahnya. Keesokan harinya, Satoru menyelidiki insiden penculikan yang terjadi dengan membaca artikel-artikel koran di perpustakaan, di mana dia mengetahui detail hilangnya Kayo. Memang sedikit berubah karena tindakannya. Hal ini membuat dia percaya kalau sejarah bisa diubah kalau saja ia kembali diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu.
Malam itu, sembunyinya Satoru di rumah Airi telah diketahui, sehingga hal itu memaksanya untuk kembali pindah dari rumah Airi. Setelah membantu Satoru bersembunyi di tempat lain, Airi yang sudah kembali ke rumahnya untuk kemudian bergabung lagi dengan Satoru di persembunyiannya, menerima SMS dari Satoru melalui ponsel ibunya, yaitu Sachiko, yang memintanya untuk tetap di rumah dan jangan ke tempat persembunyiannya. Airi yang melihat pesan tersebut curiga bahwa pesan ini bukan berasal dari Satoru, tapi dari pembunuh sebenarnya yang menjebak Satoru. Namun sebelum ia berpikir lebih panjang, rumahnya terbakar dan ia terjebak di dalamnya. Mengetahui rumah Airi terbakar, Satoru bergegas masuk untuk menyelamatkannya. Airi yang tersadar sejenak mengetahui ia diselamatkan oleh Satoru, dan ia kemudian menyelipkan ponselnya ke dalam saku Satoru untuk mencegah kecurigaan bahwa Satoru pelaku pembakaran yang ada, karena pesan terakhir ke ponselnya yang dikirim oleh si pembunuh mengatasnamakan dirinya sebagai Satoru. Setelah memastikan Airi aman dan mendapatkan bantuan, Satoru pun kembali bersembunyi. Satoru yang kini mempunyai ponsel milik Airi menghubungi nomor yang ditinggalkan ibunya sebelum ia dibunuh. Nomor tersebut ternyata adalah milik rekan kerja ibunya yang bernama Sawada. Sawada memberitahu Satoru tentang panggilan komunikasi terakhir yang dia terima dari Sachiko, di mana dia mengaku tahu siapa pelaku penculikan sebenarnya. Tetapi sebelum ia sempat memberitahu hal tersebut, dia terbunuh. Melalui Sawada, ia juga mendapatkan informasi detail mengenai kematian Kayo, di mana Kayo ternyata malam tanggal 2 Maret itu, setelah diantar oleh Satoru pulang, dihajar oleh ibunya, dan seperti biasa setelah itu dibiarkan kedinginan di gudang, dan pelaku menculik Kayo dari gudang tersebut sebelum akhirnya membunuhnya. Mereka berdua terus berdiskusi dan saling menginformasikan fakta yang mereka punya, hingga keduanya sampai pada kesimpulan bahwa pelaku insiden penculikan, pembunuh Sachiko, dan pelaku pembakaran rumah Airi adalah orang yang sama, di mana Airi sebenarnya sudah diincar sejak awal. Kemungkinan karena ia sama seperti Satoru, yaitu pernah melihat wajah sang pelaku. Sawada yang mengetahui Airi pernah bertemu dengan pelakunya, mencoba mengunjunginya ke rumah sakit untuk menggali lebih dalam. Namun ternyata ibu Airi telah bertukar tempat dengannya di kamar rumah sakit tersebut, agar Airi yang diawasi polisi karena keterlibatannya dengan Satoru dapat kabur untuk membuktikan bahwa Satoru tidak bersalah. Sementara itu di tempat Sawada, Satoru membaca hasil penyelidikan rekan ibunya terhadap insiden penculikan yang ada, di mana dia melihat daftar tersangka yang ditetapkan oleh polisi 18 tahun yang lalu. Dari penyelidikan itu, ia juga menyadari kalau salah satu korban penculikan yaitu Hiromi Sugita. Satu-satunya korban anak cowok dari semua insiden penculikan, diculik untuk menghilangkan kecurigaan polisi terhadap pelaku sebenarnya, di mana diculiknya Hiromi semakin menyesatkan penyelidikan polisi ke arah yang salah. Kembali ke Airi yang sebelumnya kabur dari rumah sakit, ia memutuskan untuk bertemu dengan Satoru dan membantu membuktikan dia tidak bersalah. Satoru kemudian memberitahu Airi bahwa kemungkinan sang gadis pernah bertemu dengan pelaku secara tidak sengaja, dan oleh karenanya ia jadi diincar olehnya. Airi kemudian memberitahu Satoru mengenai seorang pria misterius bernama Nishizono. Pria ini sangat mencurigakan karena sering keluar masuk tempat kerjanya, meskipun dia bukan pegawai. Dia sangat dihormati oleh manajer tempatnya bekerja karena merupakan anggota dewan. Saat mereka sibuk berdiskusi, tiba-tiba sekumpulan polisi muncul untuk menangkap Satoru. Tampaknya mereka tahu lokasi persembunyian dengan mengikuti Airi secara diam-diam. Airi tampak sangat menyesal dengan kecerobohan yang ia lakukan dan terus meminta maaf kepada Satoru. Saat dia dibawa pergi oleh polisi, Satoru melihat pria yang meninggalkan rumahnya pada malam pembunuhan Sachiko, tersenyum ketika menyadari Satoru melihatnya.
Bertekad untuk tidak membiarkan segala sesuatunya berakhir seperti itu, Satoru dengan paksa memicu kemampuan revivalnya dengan willpower yang ia punya, dan kemampuan tersebut kembali mengirimkan dia ke 18 tahun yang lalu. Tepatnya ketika dia dan Kayo sedang berada di Museum Sense. Kali ini Satoru berniat melakukan segalanya dengan cara yang berbeda untuk bisa menyelamatkan Kayo dan mencegah pembunuhan ibunya. Kejadian yang terjadi antara hari itu sampai hari ulang tahunnya kurang lebih sama. Namun yang berbeda kali ini adalah Satoru meminta bantuan kepada temannya Kenya. Dia menceritakan perihal ibu Kayo yang suka menyiksa anaknya, serta kejadian penculikan yang akan terjadi kepada temannya tersebut. Namun tetap menyembunyikan jati dirinya yang berasal dari masa depan. Kenya di luar dugaan mempercayai perkataan Satoru dan memutuskan untuk membantunya menyelamatkan Kayo. Kenya sebenarnya juga mengetahui kekerasan yang dialami Kayo, namun ia memilih untuk tidak ikut campur sebelumnya. Satoru lah yang mengubah pendirian itu, setelah melihatnya berusaha mati-matian dalam menyelamatkan sang gadis. Pada malam hari ulang tahun Kayo, yang juga merupakan hari H, di mana Kayo seharusnya disiksa ibunya dan dibunuh oleh sang penculik, Satoru dan Kenya menjalankan rencana mereka. Dengan menyembunyikan Kayo dari ibunya dan memintanya untuk tidak pulang dulu ke rumahnya. Mereka membawa Kayo ke markas mereka yang merupakan sebuah bus tak terpakai. Bagian dalamnya mereka sulap sehingga layak untuk ditinggali. Dan semua jendelanya mereka tutupi kain sehingga tersembunyi dari dunia luar. Cara ini efektif dan dapat menyelamatkan Kayo pada malam itu. Namun di mana semua seharusnya berjalan lancar. Pada malam hari di tanggal 3 Maret atau sehari setelah ia bersembunyi, sebuah sosok laki-laki dewasa misterius yang tidak dikenal memasuki bus. Saat Kayo sedang tertidur, pria misterius itu memasuki bus dengan langkah beratnya. Kayo yang terbangun langsung tahu bahwa yang masuk bukanlah Satoru atau temannya yang lain. Dan dia pun panik, tapi tidak ada tempat untuk menyembunyikan dirinya. Namun sosok misterius itu ternyata tidak memeriksa bus. Dia hanya menendang sebuah box dan menaruh beberapa barang. Sebelum kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, guru sekolah mereka, Gaku, curiga kepada Kenya dan Satoru perihal tidak masuknya Kayo ke sekolah selama 2 hari berturut-turut. Karena Kayo memang disembunyikan dari ibunya dan si pembunuh. Jadi ia memang sengaja tidak masuk sekolah selama hari-hari itu. Hilangnya Kayo memicu Komisi Perlindungan Anak atau KPA pun dipanggil oleh Gaku untuk menyelidiki rumah dan ibu Kayo. Namun mereka menemukan kediaman Kayo kosong dan ibunya tak bisa ditemukan. Kayo yang kembali bertemu dengan Satoru dan Kenya memberitahukan mereka mengenai kedatangan sosok misterius di malam sebelumnya dan mereka pun memeriksa barang yang ditinggalkan oleh sosok itu. Isi dari ransel itu ternyata adalah barang-barang yang sepertinya akan dipakai dalam menculik seseorang. Seperti tali, plester, dan hal mencurigakan lainnya. Satoru pun teringat bahwa korban selanjutnya setelah Kayo adalah murid dari SD yang letaknya tidak jauh dari bus ini, sehingga ia bisa dengan cepat menyimpulkan bahwa barang-barang ini adalah milik si pembunuh. Dan bus ini adalah markas untuk operasi dia selanjutnya. Karena bus yang mereka gunakan sudah tidak aman lagi, maka Kayo pun kini dibawa ke rumah Satoru, di mana ibunya, Sachiko, yang sudah menduga hal tersebut sudah menunggu kedatangan mereka. Dan malam itu mereka pun kembali aman. Keesokan harinya pada saat sarapan, Kayo menangis karena melihat makanan yang tersaji di meja. Makanan itu merupakan pemandangan yang tak biasa baginya, yang tak pernah mendapat kasih sayang seorang ibu. Setelah sarapan, Satoru dan Sachiko menemani Kayo kembali ke rumahnya untuk menghadapi Akemi, ibu Kayo yang selalu menyiksa anaknya. Di rumah Kayo, ibunya yang bernama Akemi membantah tuduhan bahwa ia menyiksa anaknya. Kesal dengan tuduhan yang ia terima, Akemi kemudian mengambil sebuah sekop untuk memukul Sachiko. Namun malah melukai Kayo dalam prosesnya. Semua hal yang terjadi disaksikan oleh KPA yang datang bersama Gaku.
Ternyata kejadian hari itu memang sudah direncanakan oleh sang guru Gaku yang diam-diam meminta bantuan Sachiko untuk menjebak Akemi. Akemi yang sudah tertangkap basah melukai Kayo tetap tidak mau mengakui perbuatannya sampai ibunya yang merupakan nenek dari Kayo datang menenangkannya. Nenek Kayo atau ibu dari Akemi meminta maaf karena meninggalkan Akemi ketika dia terus dipukuli dan dikasari oleh suaminya dahulu. Dia sangat menyesal karena saat itu ia memutuskan untuk membiarkan Akemi menghadapinya sendirian, sehingga membuat Akemi melampiaskan hal tersebut ke anaknya Kayo. Masalah kemudian selesai. Kayo kini akan tinggal bersama neneknya, dan ibunya Akemi kini dilarang untuk mendekati Kayo atas arahan KPA. Satoru kemudian berterima kasih kepada Gaku yang dengan cerdik merencanakan semua kejadian yang ada. Ia bahkan menganggapnya sebagai pembela kebenaran sejati yang cerdik. Kayo kini sudah aman dan tinggal bersama neneknya dan jauh dari jangkauan si pembunuh. Satoru kini mengalihkan perhatiannya kepada dua korban selanjutnya, yaitu Hiromi Sugita dan Aya Nakanishi. Ia kembali meminta bantuan teman-temannya untuk mencegah penculikan kedua anak tersebut. Teman-temannya yang awalnya tidak percaya akan perkataan Satoru mengenai kejadian penculikan yang belum terjadi, akhirnya memutuskan untuk mempercayainya karena berkat Satoru, Kayo terselamatkan. Hiromi Sugita yang juga merupakan salah satu teman yang ikut menyelamatkan Kayo, dipasangkan oleh temannya Kenya, baik ketika berangkat atau pulang sekolah. Sedangkan Aya yang bukan merupakan murid SD yang sama, butuh usaha lebih untuk mendekatinya. Namun pada akhirnya mereka bisa berteman dan ia kemudian dipasangkan dengan temannya yang lain yaitu Kazu. Dengan rencana ini mereka berusaha agar para korban tidak pernah sendirian sehingga menyulitkan si pembunuh dalam melancarkan aksinya. Dan mereka pun berhasil karena hari terus berlalu tanpa adanya insiden. Pada suatu waktu, Satoru juga mulai mengawasi Misato Yanagihara, yang menurut temannya Hiromi selalu sendirian sejak ia dituduh menjebak dan menjelek-jelekan Kayo. Ia sadar modus operasi si pembunuh adalah menargetkan anak yang suka sendirian. Dengan sulitnya si pembunuh mendekati Hiromi dan Aya, ada kemungkinan ia berpindah target ke Misato. Dan oleh karenanya ia mulai diam-diam membuntuti Misato agar ia tak sendirian. Ketika ia secara tidak sengaja kehilangan jejak Misato ketika membuntutinya, Satoru bertemu dengan Gaku yang mengaku melihat Misato masuk ke sebuah mobil mencurigakan. Satoru pun meminta Gaku untuk bersama-sama membuntuti mobil tersebut, karena Misato ada kemungkinan diculik. Di perjalanan, Satoru pun menceritakan segalanya ke Gaku, guru yang ia percayai dan merupakan sosok yang menolong Kayo sebelumnya. Ia menceritakan perihal Kayo yang merupakan target pembunuhan, serta Hiromi dan Aya yang kemungkinan merupakan korban selanjutnya. Juga rencananya dalam mencegah kedua korban jauh dari jangkauan si pembunuh. Gaku yang mendengarkan semua cerita tersebut memuji tindakan Satoru dan mulai bercerita kepada Satoru kalau dialah yang meminta Hiromi memberitahu Satoru mengenai Misato yang suka sendirian. Dia juga merupakan orang yang meminta mobil mencurigakan tersebut lewat ketika Satoru membuntuti Misato, serta dia berbohong mengenai Misato yang ada di mobil mencurigakan itu. Ia sengaja melakukan itu semua demi menempatkan Satoru duduk di mobil bersamanya dan masuk ke dalam perangkapnya, karena terus menggagalkan rencananya. Satoru yang awalnya tidak mengerti arah pembicaraan tersebut, mulai bisa mengkoneksikan fakta-fakta yang ada. Mulai dari Sachiko yang mengenal si pelaku, sosok Gaku sebagai guru yang bisa mendeteksi murid-murid sendirian, serta di laporan Sawada, ia memang sempat melihat nama Gaku sebagai salah satu tersangka. Namun ia memilih untuk tidak mempercayainya, karena Gaku di mata dia adalah sosok guru yang baik dan dapat dipercaya. Gaku kemudian mengikat Satoru di kursi penumpang, membawanya ke sebuah danau di tengah kondisi salju yang dingin, dan mengirimkannya ke dalam danau yang beku untuk membunuhnya. Satoru terbangun di kamarnya, dengan Sachiko menangis melihatnya sadar. Sejak percobaan pembunuhan Gaku terhadapnya, ternyata ia mengalami koma selama 15 tahun.
Sehingga kini ia telah berusia 26 tahun dan tahun telah berubah menjadi tahun 2003. Dia terbangun dengan ingatan yang hilang tentang kejadian yang menimpanya, termasuk identitas si pembunuh, bahkan ingatan tentang menyelamatkan Kayo dan teman-temannya yang lain juga masih samar di ingatannya. Ketika dia menjalani rehabilitasi penyembuhannya, ia dikunjungi oleh temannya Kenya dan Hiromi yang kini sudah dewasa. Kenya telah menjadi seorang pengacara dan Hiromi menjadi seorang dokter. Mereka berbicara dengan menahan diri untuk tidak bertanya mengenai kejadian yang menimpa Satoru. Tak lama setelah kedatangan Kenya dan Hiromi, temannya yang lain Kayo datang menjenguknya. Kayo yang dulu merupakan gadis penyendiri dan suka dipukuli ibunya sebelum diselamatkan oleh Satoru, kini telah menjadi seorang ibu. Ia datang bersama anaknya dan namanya kini adalah Kayo Sugita, karena dia sekarang merupakan istri dari Hiromi. Kayo menyemangati Satoru agar tidak menyerah. Dia juga sangat berterima kasih karena dulu telah diselamatkan dan sangat menyesal karena si pembunuh malah berbalik menargetkan Satoru. Sedangkan dia tidak bisa berbuat banyak dalam menolong Satoru. Setelah Kayo, dia bertemu dengan Gaku yang juga menjenguknya. Dia menerima Gaku layaknya seorang murid kepada guru. Gaku kini telah menjadi seorang anggota dewan dan hidupnya sukses. Menggunakan alasan menghindari media dan fotografer yang mengejarnya, Gaku mengajak Satoru ke atap rumah sakit untuk bicara hanya berdua saja. Dengan niat untuk membunuhnya karena ia sadar ingatan Satoru bisa kembali kapan saja. Dan Satoru saat itu mengikuti keinginannya. Gaku berencana untuk mendorong Satoru dari atap dan men-setting semuanya agar terlihat seperti bunuh diri. Gaku pun berhasil menjatuhkan rencananya dan menjatuhkan Satoru dari atap bersama kursi rodanya. Namun alangkah kagetnya dia ketika melihat ke bawah dan ternyata Satoru berhasil diselamatkan oleh teman-temannya Kenya dan Hiromi serta ibunya Sachiko. Scene kemudian flashback ke belakang sebelum pertemuan Satoru dengan Gaku. Kedatangan Kayo sebelumnya ternyata memicu ingatan Satoru kembali. Ia ingat semua yang terjadi kepadanya, termasuk identitas si pembunuh, dan Satoru pun meminta Sachiko dan teman-temannya Kenya dan Hiromi berkumpul untuk membahas kejadian yang menimpanya, dan mengungkap siapa pelaku yang mencoba menculik Kayo dan membuatnya koma. Satoru juga meminta bantuan mereka dalam rencananya untuk menjebak si pelaku yaitu Gaku. Bagi Kenya dan Hiromi, Satoru adalah pahlawan mereka. Karena telah mengorbankan dirinya demi teman-temannya, mereka pun dengan senang hati membantu rencana dari Satoru. Flashback selesai, scene kembali ke Gaku yang kini tertangkap basah menjatuhkan Satoru. Dengan banyaknya saksi dan bukti yang ada, ia pun ditangkap oleh polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Dengan ditangkapnya Gaku yang merupakan pelaku sebenarnya, insiden pembunuhan berantai 18 tahun yang lalu, maka misi Satoru pun selesai dan dia tidak pernah mengalami revival sejak saat itu. Di penutup cerita terlihat Satoru kembali menjadi mangaka, namun berbeda dari sebelumnya. Kini ia menjadi mangaka yang sukses. Ia menjalani hidup damainya dengan teman-teman SD-nya yang kini semua telah menjadi dewasa. Satoru senang dengan kehidupan yang ia jalani sekarang. Ia hanya punya satu penyesalan. Perubahan yang ia lakukan membuat timeline sejarah sedikit berubah, di mana kini ia tidak bisa bertemu dengan Airi, gadis yang mengorbankan segalanya demi menyelamatkan dia sebelumnya. Namun di saat dia berpikir dan berharap untuk kemungkinan bertemu Airi lagi, sebuah kupu-kupu yang biasanya menandakan datangnya kemampuan revival dia muncul dan tiba-tiba Airi berlari menghampirinya dengan Satoru tersenyum lega melihatnya. Dan scene tersebut adalah akhir dari cerita ini.